muslimat dimanapun berada. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, dan sampailah kepada kita semua umat akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, baiklah pada siang hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali taklim kita dalam kitab Fathul Qarib. Dan di sini kita akan membahas tentang syarat sahnya sholat. Sebagaimana kita ketahui, baru-baru ini kita telah memperingati Isra dan Mi'raj paduka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu oleh-oleh yang utama adalah sholat. Sholat 5 waktu yang dikenakan kepada kita kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang syarat sahnya sholat. Faslun wa syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsyatun asya'a. Syarat sholat sebelum masuk waktunya sholat itu ada 5 perkara. Sebelum masuk waktu sholat syaratnya itu ada 5 perkara. Yang pertama, taharatul a'dha min hadisin. Taharatul a'dha'i minal hadasi wal najsi. Yang pertama suci anggota, ya, suci seluruh anggota badan, minal hadasi, dari hadas, ya, wan najsi, dan najis. Itu. Kemudian wasatrul aurati, dan menutup aurat, bil libasin tahirin, dengan pakaian yang suci, atau dengan kain yang suci. Wal wuqufu ala makanin tahirin, dan kemudian berdiri pada tempat yang suci. Wukuf itu berdiri ala makanin tahirin, atas tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil wakti, dan mengetahui tentang masuknya waktu sholat. Nanti kita bahas satu persatu. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Wa yajuju tarkul kiblat fi halatain, dan boleh meninggalkan kiblat dalam 2 keadaan. Fi siddatil khauf, dalam sholat siddatul khauf. Wa fi nafilati fi safar, dan dalam sholat sunnah ketika sunnah safar, ala rihlah, di atas kendaraan. Nah, ini saudara-saudaraku yang berbahagia. Nah, jadi kita ulangi kembali, syarat sholat sebelum masuk waktu ada 5 perkara. Yang pertama, taharatul a'dha minal hadasi wan nazi, suci semua anggota badan dari hadas dan najis. Nah, hadas, yang dimaksud hadas di sini, kita udah buang angin, udah buang air kecil, udah buang air besar, itu namanya kan hadas. Nah, kita harus wudu, jadi harus suci dari hadas. Artinya tidak batal wudu salat itu. Satu. Kemudian suci dari najis.
juga kalau sholat, sebelum sholat periksa baju kita, badan kita, anggota badan kita dari najis. Jika ada najis yang menempel di sarung kita umumnya atau di baju kita, maka nantinya sholat kita tidak sah. Kemudian yang ketiga, wasyatrul aurat, menutup aurat. Bilibasin tohirin, dengan pakaian yang suci, menutup aurat. Pakai kain, ya, yang bagus lah, jangan sampai yang transparan lagi ya. Atau pakai celana, pakai jubah, pakai sarung, ya, menutup aurat, ya, menutup aurat dengan kain yang suci. Itu syaratnya, itu salat sebelum sholat itu. Kan syarat sebelumnya, kalau rukun ketikanya. Kemudian wal wuqufu ala makanin tohirin, berdiri di atas tempat yang suci. Jadi ketika hendak mau sholat, kita lihat sekeliling kita, lihat tempat sajadah kita, apakah tempat itu suci atau ada najis. Nah gitu, kita harus perhatikan hasilnya. Kalau banyak najis, berarti kita harus pindah cari tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil waktu, dan punya ilmu atau mengetahui tentang masuk waktu sholat. Ini ada adan, ini sudah ada nih kayaknya. Di zaman sekarang mudah, masalah sholat ini, waktu sholat itu sudah ada jadwalnya. Di zaman sekarang udah mudah. Bahkan kita bisa download ya HP Android tentang masalah waktu sholat atau adan. Dengan sendirinya adan itu berkumandang ya di HP kita ini. Karena mereka berdasarkan lokasi ya, berdasarkan lokasi. Jadi waktu sholat itu di zaman sekarang agak mudah. Ada jam, ada sudah diatur oleh pemerintah waktunya di kalender. Bahkan kalau tidak pun kita bisa lihat di HP ya. Dicari waktu sholat umpamanya untuk daerah Batam dan sekitarnya, maka ada. Nah itu. Jadi syarat sebelum sholat itu harus masuk waktu. Jadi kalau sholat fardu belum masuk waktu, maka tidak sah sholatnya. Itu yang dimaksud. Kemudian wasdiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Nah ini, sholat ini harus menghadap kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat. Ya, kiblat Ka'bah. Jadi badan kita, dada kita ke Ka'bah, seolah-olah ya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menghadap kiblat. Di Indonesia arah kiblatnya kan sudah ditentukan. Bahkan masih di zaman sekarang sudah ada sertifikasi kiblat ya, sudah ada sertifikasi kiblat. Masjid ini posisinya udah menghadap kiblat betul-betul belum? Itu sudah ada di zaman sekarang. Wa yajuzu tarkul kiblat, dan boleh meninggalkan kiblat ketika sholat itu fi halatain, dalam dua keadaan. Fi syiddatil khauf, yang pertama ketika sholat syiddatul khauf, sholat peperangan syiddatul khauf. Jadi boleh meninggalkan menghadap kiblat. Seandainya ada musuh di depan kiblat, menghadap kiblat, masa kita belakangin nanti kita ditembak. Jadi ketika syiddatul khauf boleh sholat membelakangi kiblat. Nah ini. Wa fin nafilati, dan di sholat sunnah ala rihlati, pisapari, ketika bepergian, ala rihlati, di kendaraan. Di kendaraan ini kadang-kadang goyang-goyang kan, nggak tahu arah kiblat kemana ya. Naik kapal umpamanya, kapal laut.
Kemana arah kiblatnya? Muter terus kan? Nggak terus aja. Nah, ini boleh meninggalkan kiblat di dua keadaan. Baiklah kaum muslimin, sampai di sini dulu kajian kita pada hari ini di dalam kitab Fathul Qorib dalam pembahasan syarat sahnya sholat, ya. Syarat sahnya sholat ini perlu diketahui, sebab nanti dibahas tentang syarat dan rukun. Nah, ini syaratnya udah, syarat sahnya sholat, ada syarat wajib sholat, ini syarat sahnya sholat, gitu ya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya, jika ada yang mau bertanya, umpamanya boleh kasih komentar, baik itu di Facebook maupun di YouTube ya. Insya Allah kami akan diusahakan untuk membalasnya. Kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.